Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mutasi kromosom. Sekarang kita akan membahas tentang mutasi gen. Mutasi gen disebut juga mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA. Akibatnya, asam amino yang dikodekan berubah sehingga terbentuk protein yang salah. Kejadian mutasi gen sangat jarang terlihat. Hal ini disebabkan mutasi yang terjadi pada suatu gen tidak dapat menunjukkan penampakannya, karena jumlah gen yang terdapat dalam satu individu banyak sekali yang bermutasi bersifat letal, sehingga gejala mutasi tidak dapat diamati, sebab individu segera mati sebelum dewasa. Gen yang bermutasi umumnya bersifat resesif, sehingga selama dalam keadaan heterozigot tidak akan terlihat. Baik, adapun penyebab beberapa mutasi gen antara lain delesi. Delesi itu hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Yang kedua, adisi, yaitu penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Sering disebut juga insersi. Yang ketiga yaitu substitusi, yaitu pertukaran pasangan basa nitrogen. Baik, kita akan membahas tentang jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama yaitu mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida berubah. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi. Baik, perhatikan gambar 21 yaitu mutasi salah arti RNAD dengan kodon AUG membawa kode asam amino metionin, AAG membawa asam amino lisin, UUU membawa asam amino penilalanin, GGS membawa kode asam amino glisin, dan yang terakhir ada UAA yaitu kodon stop. Nah, terjadi mutasi gambar yang kedua yaitu AUG itu masih sama ya, menghasilkan asam amino metionin, kemudian AAG juga sama lisin, kemudian UUU. Nah, di sini ternyata terjadi pergantian basa nitrogen, awalnya UUA berubah menjadi UUG. Nah, itu yang jadi masalah karena UUU itu membawa asam amino penilalanin. Setelah terjadi mutasi, dia membawa asam amino leusin. Berarti otomatis terjadi proses mutasi salah arti seperti itu ya. Nah, ini sangat berbahaya ya, seperti itu. Kemudian ada GSU yang membawa asam amino alanin, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik yang tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Silakan perhatikan gambar 21 yaitu mutasi diam. Mutasi diam yang gambar pertama RNAD dengan kodon AUG dengan kode genetik mengkode asam amino metionin, AAG mengkode asam amino lisin, UUU mengkode asam amino penilalanin, GGS mengkode asam amino glisin, dan yang terakhir adalah UAA yang merupakan kodon stop. Kemudian terjadi mutasi, hasil mutasinya di gambar yang kedua, AUG masih sama yaitu metionin, AAG masih sama lisin, UUU masih sama penilalanin. Nah, di sini terjadi perubahan basa ya, basa nitrogen. Yang pertama GGS ternyata berubah menjadi GGU, itu GGU yang berwarna pink ya.
perhatikan yang di atas itu ada GGS, kemudian di bawah GGU. Nah, meskipun terjadi perubahan basa nitrogen, namun kode asam amino yang dibawa tetaplah sama, yaitu glisin. Seperti itu, sehingga disebut dengan mutasi diam. Selanjutnya kita ke mutasi tanpa arti, yaitu nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein, sehingga menghasilkan fenotip mutan. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transversi, delesi, maupun insersi. Baik anak-anakku yang hebat, silakan diperhatikan gambar 22. Contoh daripada mutasi tanpa arti. Baik, di gambar pertama itu ada AUG. Nah, kemudian itu ada yang warna pink atau warna merah jambu, kemudian ada arah panah, di situ mengalami perubahan atau mutasi, kemudian AAG, UUU, GGS, UA. Nah, di situ kemudian di gambar yang kedua terjadi perubahan AUG karena U-nya di bagian itu mengalami mutasi, AAG-nya keluar ya, atau mengalami delesi ya, hilang ya, sehingga di gambar yang kedua AAG tidak ditulis kembali seperti itu, sehingga ditulis UUU, kemudian GGS, UAA. Hasil dari mutasi itu ternyata menyebabkan atau membentuk kodon stop, yaitu UAA, sehingga proses mengkode asam amino tidak bisa lagi dilanjutkan seperti itu ya. Itu namanya mutasi tanpa arti. Sekarang kita ke bagian selanjutnya, yaitu faktor penyebab mutasi. Nah, zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Macam-macam penyebab mutasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, mutasi alami atau biasa disebut dengan mutasi spontan. Mutasi spontan adalah perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Diduga faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, batuan radioaktif, sinar ultraviolet matahari, radiasi dan ionisasi internal mikroorganisme, serta kesalahan DNA dalam metabolisme. Yang kedua, mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha manusia, antara lain yang pertama, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi deteksi suatu penyakit, sterilisasi dan pengawetan makanan. Kemudian yang kedua, penggunaan senjata nuklir. Yang ketiga, penggunaan roket. Nah, kemudian mutagen merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dapat menjadi tiga atau dapat dibagi menjadi tiga, yaitu mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, dan mutagen bahan biologi. Seperti apa itu mutagen bahan kimia? Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Kemudian mutagen bahan fisika, contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, yang ketiga adalah mutagen bahan biologi. Diduga virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan daripada mutasi. Pemanfaatan mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu pemanfaatan yang menguntungkan dan pemanfaatan yang merugikan. Beberapa contoh pemanfaatan mutasi yang menguntungkan antara lain yang pertama, terapi sel-sel tumor. Aplikasi radiasi sinar Meignon atau dikenal sebagai radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor. Dan terus yang kedua, pemuliaan. Radiasi sinar Meignon seperti sinar gamma dari CO60 atau terhadap beberapa
kimikalia seperti EMS dan DS digunakan untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA atau untuk menyebabkan mutasi segmental, dan harapannya sel yang akan mengalami mutasi tersebut akan menguntungkan. Cara pemuliaan kebanyakan dilakukan terhadap tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran dan tanaman hias atau biasa disebut dengan ornamental. Yang ketiga, zat kimia seperti digitonin, igundan, kolkisin, yaitu untuk mendapatkan benih yang bersifat unggul seperti gandum, tomat, dan kol poliploidi. Yang keempat, tanaman poliploidi dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi. Jadi kalau kalian membeli semangka di luar, kemudian membelahnya, kemudian tidak menemukan biji satupun, berarti itu adalah hasil dari mutasi. Ya, mungkin salah satu contoh daripada proses akibat dari mutasi, ya seperti itu ya. Kemudian inilah silakan perhatikan gambar 23. Ini adalah contoh daripada pemuliaan tanaman. Ada cabai ya, ada tomat seperti itu ya. Kemudian ada tanaman ya, tanaman hias seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke dampak mutasi yang merugikan ya. Pertama, terjadi mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain Pseudomonas Turner, Pseudomonas Down, dan albino. Nah, yang kedua, penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Yang ketiga, dampak yang merugikan itu yang ketiga, pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan mengalami peledakan hama dalam jumlah besar untuk merusak tanaman. Artinya apa? Serangga tersebut sudah mengalami resistensi atau sudah kebal dengan insektisida yang kita berikan, seperti itu. Nah, dari pembahasan kita, maka kita bisa memberikan kesimpulan ada 4. Yang pertama adalah penyebab mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom berlangsung secara spontan dan dapat juga dilakukan secara eksperimental dengan induksi bahan kimia atau radiasi. Perubahan ini umumnya dapat dilihat pada sel selama mitosis atau meiosis. Beberapa penyebabnya antara lain delesi kromosom, duplikasi kromosom, inversi kromosom, translokasi kromosom, isokromosom, dan katenasi. Yang kedua, penyebab mutasi gen terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA. Akibatnya asam amino yang dikodenya berubah sehingga terbentuk protein yang salah. Penyebabnya antara lain delesi, adisi, dan substitusi. Dan yang ketiga, mutasi terjadi karena faktor alami maupun faktor buatan. Sedangkan penyebab mutasi atau biasa disebut dengan mutagen terdiri dari mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu pemanfaatan yang menguntungkan dan pemanfaatan yang merugikan. Beberapa contoh pemanfaatan mutasi yang menguntungkan misalnya terapi sel tumor, pemulihan tanaman, dan tanaman poliploidi. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.